Warga dewa dia maki diwa yona paracu adayat narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sudu dewiku narayanu anadiyatiyo astiakastit Tuam siwa tuam dewa ya suara param suara warahma wisnu asyarudarasya warusah paryaki ratita ampapuham apa-apa-sambawa rahimam pundaria kaksik sabahia biantara suci Om kesama dewa suara peran kita angkara mamuja suara papidya Alaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu Santawiyo manaswa dosa At permadat kesamam Om santi Om Swastiastu.
Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah pembukaan Bulan Bahasa Bali ke-8 Atme Kerti Udiana Purnaning Jiwa. Abrasi sejumlah warung dan rumah warga Kusambe lenyap. Dan pemirsa, jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Puryawan, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster membuka Bulan Bahasa Bali ke-8 tahun 2026 di Gedung Kesiaran Rawe Taman Budaya Bali pada Minggu 1 Februari 2026. Bulan Bahasa Bali ke-8 mengusung tema Atme Kerti Udiana Purnaning Jiwa yang dimaknai sebagai altar pemuliaan bahasa aksara dan sastra Bali sebagai taman spiritual untuk membangun jiwa yang maha sempurna. Bulan Bahasa Bali digelar oleh pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya melindungi dan memuliakan bahasa, aksara, dan sastra Bali secara berkelanjutan. Bulan Bahasa Bali berlangsung sebulan penuh mulai 1 hingga 28 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 yang secara tegas mengatur perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Bulan Bahasa Bali adalah wahana memuliakan bahasa ibu kita, bahasa, aksara, dan sastra Bali, bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sumber nilai, etika, dan pengetahuan yang membangun kesadaran rohani dan kebudayaan masyarakat Bali. Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali ke-8 tahun 2026 dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kelurahan, dan desa adat, kabupaten, kota, lembaga pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi, hingga tingkat Provinsi Bali. Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali tingkat Provinsi ke-8 dibuka Gubernur Bali Wayan Koster dan dihadiri pimpinan perangkat daerah, SKPD, budayawan, komponen terkait instansi pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta undangan lainnya di Gedung Krisnarnawa, Taman Budaya Bali pada Minggu 1 Februari 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menekankan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta hingga hotel berbintang di Bali, agar menggunakan aksara Bali pada plang papan nama, karena aksara Bali merupakan salah satu identitas dan unsur peradaban Bali. Selain itu, dalam upaya memuliakan aksara Bali, penulisan aksara Bali harus ditempatkan di atas penulisan aksara Latin. Gubernur Koster juga menekankan semua produk lokal Bali agar menggunakan aksara Bali pada label produksi atau kemasan. Kekuatan, penciri. Dan ke Bali ini udah toleran. Aksara Bali di atas, aksara Latin di bawah. Kalau di ruang publik, kalau bisa merah di atas, putih di atas, di bawah. Mengapa aksara Bali di atas? Karena itu yang kita muliakan. Karena itu warisan kita. Jadi jangan ditaruh di bawah. Dulu kan ditaruh di bawah. Aksara Latin dulu, baru aksara Bali. Itu nggak benar. Karena yang kita muliakan itu adalah warisan kita. Warisan leluhur kita. Yang aksara Latin itu nyengelah. Buatan ada mati. Itu dia aksara Bali. Semua produk, kadis perindak, semua produk lokal Bali, semuanya sekarang standar kan dia harus menggunakan aksara Bali. Kalau nggak menggunakan aksara Bali, nggak usah dipasarkan, tutup aja. Pada momentum pembukaan tersebut juga akan diselenggarakan Festival Penulisan Aksara Bali pada berbagai media, mulai dari batu, tembaga, lontar, kertas, kanvas, hingga transformasi aksara Bali ke media kreatif dan digital.
Rangkaian kegiatan Bulan Bahasa Bali tingkat provinsi meliputi 17 wimbekara atau lomba, 8 kali pementasan seni pertunjukan sesolahan, 2 widyatula atau seminar, 3 krialoka atau workshop, serta pameran reka aksara bertema transformasi bahasa, aksara dan sastra Bali dalam teknologi, dan juga kursus seni online. Selain itu terdapat program konservasi lontar raksa pustaka, ruang belajar ramah anak, diskusi sastra Bali, dan penganugerahan Bali Kerti Nugraha Mautama kepada 2 tokoh atau lembaga berprestasi. Ari Wuratmaja, Bali TV. Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali ke-8 tahun 2026 resmi dibuka Gubernur Bali Wayan Koster. Pembukaan yang dipusatkan di Gedung Kesiarnawe Taman Budaya Bali pada Minggu 1 Februari 2026 ini merupakan upaya melindungi dan memuliakan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Pembukaan dimeriahkan tari gabor klasik dan pegelaran seni berjudul Japatuan Kasuargan, persembahan Sanggar Seni Kokar Bali, SMK Negeri 3 Sukawati Gianyar. Gubernur Koster menyampaikan Bulan Bahasa Bali adalah salah satu program pemerintah Bali untuk melindungi dan memuliakan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Bulan Bahasa Bali ke-8 mengusung tema Atmo Kerti Udiana Purnaning Jiwa. Tema ini selaras dengan visi pembangunan Bali Satkerti Loko Bali. Tema ini dimaknai sebagai altar pemulihan bahasa, aksara, dan sastra Bali sebagai taman spiritual untuk membangun jiwa yang maha sempurna. Kegiatan Bulan Bahasa Bali merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 yang secara tegas mengatur pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Bulan Bahasa Bali tidak sekedar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan ruang strategis untuk memperkuat jati diri kebudayaan Bali di tengah arus globalisasi. Bulan Bahasa Bali adalah wahana memuliakan bahasa ibu, bahasa, aksara, dan sastra Bali bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sumber nilai etika dan pengetahuan yang membangun kesadaran rohani dan kebudayaan masyarakat Bali. Dalam pembukaan Bulan Bahasa Bali ke-8, Gubernur Bali Wayan Koster meminta agar semua instansi, baik pemerintah maupun swasta, hingga hotel berbintang di Bali, agar menggunakan aksara Bali pada pelang papan nama. Karena aksara Bali merupakan salah satu identitas dan unsur peradaban Bali. Selain itu, dalam upaya memuliakan aksara Bali, penulisan aksara Bali harus ditempatkan di atas penulisan aksara Latin. Gubernur Koster juga menekankan semua produk lokal Bali agar menggunakan aksara Bali pada label produksi atau kemasan. Hal tersebut agar menonjolkan keunikan Bali lewat aksaranya. Gubernur Koster mengingatkan semua orang Bali, terutama generasi muda, agar tidak malu menggunakan bahasa maupun aksara Bali. Sebagai kerabat Bali, harus bangga berbahasa Bali, juga bangga menggunakan aksara Bali. Dalam waktu bersamaan kita berupaya mengeluarkan regulasi dan kebijakan untuk menjaga ini. Kebudayaannya sudah dengan busana adat, bahasa, dan lembaganya adalah desa adat. Kita perkuat desa adat dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019. Jadi budaya di Bali tidak akan bisa lepas dari desa adat. Tidak bisa dipelihara secara berkelanjutan kalau hanya dijalankan oleh komunitas, kelompok, atau yayasan atau bentuk-bentuk lembaga lainnya. Di desa adat inilah lembaga permanen yang memastikan adat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal Bali selalu terjaga, bangkit dengan kreasinya. Tanpa itu kita bisa putus. Jadi ini rangkaian kaitannya dengan budaya. Itulah sebabnya dia membuatkan kebijakan penggunaan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti untuk membangun karakter jati diri identitas masyarakat Bali. Maka di periode kedua ini kita sudah berkomitmen ini akan bekerja lebih cepat, ekstra keras. Waktu
Waktu 5 tahun itu singkat. Sejumlah kebijakan akan dilakukan percepatan, termasuk percepatan penggunaan aksara Bali. Tolong ini hadirin sekalian, bantu tidak? Belum semuanya tertib menggunakan aksara Bali di jalan, di kantor, dimanapun juga, proses umum, di toko, segala macam, di hotel, banyak yang belum. Ini harus menjadi gerakan bersama ini, supaya aksara Bali ini tampil di semua ruang. Kalau di semua ruang di Bali ini menggunakan aksara Bali, kalau bisa bahkan tanpa aksara Latin, keren. Kenapa? Karena aksaranya adalah satu unsur peradabannya Bali. Dan kita bersyukur punya aksara Bali. Negara-negara yang punya aksara sendiri di dunia ini, itu adalah negara yang memiliki peradaban kuat. Dan dia akan menjadi negara maju. Ini bukan sekedar kita masang aksara Bali, menggunakan aksara Bali, tapi ada sesuatu yang mau ditanamkan. Satu adalah menjaga warisan kita, kedua memperkuat jati diri, identitas kita, karakter kita sebagai anak Bali. Pergub Bali ini udah toleran. Aksara Bali di atas, aksara Latin di bawah. Kalau di ruang publik, kalau bisa merah di atas, putih di atas, di bawah. Mengapa aksara Bali di atas? Karena itu yang kita muliakan. Karena itu warisan kita. Jadi jangan ditaruh di bawah. Dulu kan ditaruh di bawah. Aksara Latin dulu, baru aksara Bali. Itu nggak benar. Karena yang kita muliakan itu adalah warisan kita. Seharusnya kita disiplin semua menggunakan aksara Bali. Jadi janganlah malu menggunakan aksara Bali. Justru kita harus bangga menggunakan aksara Bali. Jadi kalau di lingkungan yang melihat ada tidak menggunakan aksara Bali, tegur dia. Tegur dia, berarti Bapak ini nggak cinta sama aksara Bali. Begitu. Supaya nggak perlu Pol PP yang turun, masa urusan kita aja Pol PP yang turun, harusnya menjadi kesadaran kolektif. Itu dia aksara Bali. Semua produk, tadi sependak, semua produk lokal Bali, semuanya sekarang standar kan dia harus menggunakan aksara Bali. Kalau nggak menggunakan aksara Bali, nggak usah dipasarkan, tutup aja. Hotel pun saya datengin. Setiap acara, kalau enggak menggunakan aksara Bali, saya tegur. Tapi hotel di Bali bintang 5 apalagi tertib sekali. Justru yang enggak tertib adalah yang resmen itu. Gunakan itu aksara Bali. Supaya tampil dia identitas unik Balinya. Mungkin Bali benar. Kan itu tujuannya kita sebenarnya. Bukan apa-apa. Begitu juga kegiatan kita di Bali ini. Pesta Kesenian Bali, Festival Seni Bali Jani, segala macam. Sekarang sudah diperkuat dengan Perda nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan. Semua ini kita jalankan, seluruh aspek budaya yang ada di Bali harus kita kelola, kita jalankan. Sebagai upaya pelestarian dan pemulihan aksara Bali, Gubernur Koster juga meminta agar penggunaan keyboard aksara Bali di sekolah-sekolah agar ditingkatkan dan diintensifkan hingga ke tingkat sekolah dasar. Perkembangan teknologi agar dimanfaatkan sebagai wahana pemulihan dan pelestarian budaya Bali. Teknologi agar dimanfaatkan sebagai wahana untuk mempertemukan budaya saling berdampingan, bukan saling mematikan. Itu keyboard aksara Bali, tolong diteruskan. Programnya itu diintensifkan lagi sampai ke SMP, SD, supaya digunakan keyboard. Satu-satunya keyboard aksara Bali pun adalah kita di Bali. Itu diapresiasi oleh Bapak Menko Kebudayaan tempoh hari waktu pertama kali kita. Jadi nggak ada aksara Latinnya, hanya aksara Bali. Ternyata anak-anak kita SD SMP jatuh, cepet, begini cepet, keren banget. Maksud saya itu begitu dia.
Teknologi boleh berkembang, tapi teknologi itu tidak boleh mematikan kita. Justru teknologi itu adalah wahana untuk mempertemukan agar budaya kita itu tetap terjaga, saling hidup dia, saling berdampingan dia, tidak saling mematikan. Bulan Bahasa Bali yang dihelat selama 1 bulan penuh mulai 1 hingga 28 Februari 2026 agar dilaksanakan hingga ke desa-desa. Berbagai instrumen lomba yang digelar agar dikelompokkan sesuai usia. Untuk kalangan orang tua agar digelar lomba memadik, pidato hingga diskusi dengan menggunakan bahasa Bali. Sementara untuk kalangan generasi muda, lomba yang digelar agar disesuaikan, dikemas dengan lebih apik dan dapat menarik minat generasi muda menekuni serta ikut serta dalam pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Bali. Tadi saya cek Pak Kadis, Kabupaten Kota supaya melaksanakan sampai ke desa adat, sampai di sekolah. Tadi kalau kegiatannya kan udah banyak tuh. Pokoknya bikin semua wahana-wahana yang berkaitan dengan bahasa Bali dan aksara Bali. Misalnya meminang, itu kan idih. Kan pakai bahasa Bali. Tradisi itu. Apa namanya itu, Pak? Apa? Mati. Ya. Pakai bahasa Bali, Pak. Bikin lomba gitu, Pak. Pidato, diskusi. Ya, kalau bisa gitu, Pak. Terus untuk wahana anak-anak muda milenial itu jangan bahasa Bali yang ortodok, bahasa Bali yang prokem pakai. Apa aja gitu, bikinnya gitu. Supaya semua dapat ruang. Gitu. Jadi kalau yang serius-serius, apa-apa. Kalau muda-muda yang ini caranya beda. Mungkin yang lebih familiar gitu. Supaya bisa semua berpartisipasi. Kita harus melihat perkembangan zaman. Anak-anak kekinian. Kita nggak bisa frontal. Kita harus adaptif dengan wahana yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita harus meng-create sesuatu yang bisa diterima oleh anak-anak muda sekarang ini. Nggak bisa kita dengan ajak ratu kawan beda pasti. Ya, anak-anak muda butuhnya beda. Jadi ciptakan itu Pak Kadis semua wahana-wahana seperti itu supaya jangan kita ego, jangan kita memakai standar umur kita, nggak bisa. Karena itu generasi baru. Harus diberi ruang yang sesuai dengan ekosistemnya. Nah, itu kaitannya dengan bulan bahasa Bali yang ke-8 tahun ini. Selama 1 bulan penuh, Astukare tidak akan hadir. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Westama Punia dalam sambutannya menyampaikan kegiatan Bulan Bahasa Bali ke-8 tingkat Provinsi tahun 2026 ini meliputi 17 wimbekara atau lomba, pementasan seni pertunjukan, sesolahan, widyatula atau seminar, kriya loka atau workshop, serta pameran reka aksara bertema transformasi bahasa, aksara dan sastra Bali dalam teknologi. Selain itu terdapat program konservasi lontar, raksa pustaka, ruang belajar ramah anak, diskusi sastra Bali, serta penganugerahan Bali Kerti Nugraha Mautama. Bali Kerti Nugraha Mautama itu akan dianugerahkan pada acara penutupan Bulan Bahasa Bali ke-8. Untuk rangkaian selama 1 bulan penuh itu memang kita optimalkan, kemudian kita lakukan inovasi mungkin ke depannya ya, sesuai dengan arahan pimpinan tadi, bahwa perlombaan-perlombaan atau rangkaian perlombaannya harus beradaptasi dengan bagaimana kekinian era perubahan itu. Jadi tidak hanya kita hanya melihat bahwa seperti ini lomba yang dilaksanakan, sedangkan dari segmen masyarakat terutama anak-anak muda itu kurang masyarakat. Nah, kan tadi Pak Pimpinan menyampaikan nanti bagaimana tata kelola atau bagaimana lomba-lomba yang sesuai dengan era kekinian, kemudian bagaimana anak-anak muda atau Gen Z atau milenial bisa mengikutinya, kemudian di sanalah akan tertanam nilai-nilai kearifannya. Itu pesan moral yang kita buat di Bulan Bahasa Bali tahun yang ke-8 di tahun 2026. Melalui Bulan Bahasa Bali ke-8 tahun 2026, pemerintah Provinsi Bali berharap bahasa, aksara dan sastra Bali semakin hidup, adaptif dan relevan di tengah
perkembangan zaman, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan kebudayaan Bali. Sukma dan Mastika, Bali TV. Abrasi sejumlah warung dan rumah makan Kusambel lenyap. Kami segera kembali dengan laporan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, sejumlah warung dan rumah permanen milik warga di Pantai Monggalan, Desa Kusambel, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung belakangan ini hilang lenyap. Sebelumnya ombak menyapu warung dan rumah milik warga di Banjar Karangdadi, Desa Kusambel, Dawan, Kelungkung. Di dua tempat ini warga kehilangan puluhan warung dan rumah. Puluhan warung dan rumah milik sejumlah warga roboh dan hilang karena secara terus-menerus terjang ombak besar. Bahkan musibah ini sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu. Hingga kini tercatat 12 warung dan rumah warga hilang ditelan ombak. Bahkan warung dan rumah di sebelah timur, Pantai Monggalan, kini terancam lenyap diterjang ombak. Terakhir pada tahun 2026, 4 rumah dan warung warga Kusambel yang hilang milik I Dewa Oko Swati dan I Dewa Puturaka, yakni warung Pesona dan warung milik Sukerta. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sebelumnya pada tahun 2025, warung dan rumah yang terkena abrasi milik I Nengah Sanggrel, I Kadek Widana, Kadek Kartika, dan I Wayan Ngetis. Demikian juga sebuah villa terdampak abrasi. Mulai kena abrasi juga mulai 3 bulan. 3 bulan mulai abrasi sampai berat. Sampai bulan niki ampun habis niki bulannya niki. Awalnya warung Pak ya? Awalnya nggih. Awalnya warung, enten halaman alih niki enten ke pos polisi enten juga hancur. Salah tapi niki rumah tiang keni. Niki. Berapa kamar Pak ini Pak? Niki 7 kamar ya. 7 kamar ya. Kira-kira berapa kerugiannya Pak? Lebih dari 150-an. Perbekal Desa Kusambel Inengah Semadi Adnyana didampingi Babinsa Desa Kusambel, Peltu Rai Darbiko mengatakan bencana abrasi mulai terjadi sejak 3 tahun lalu.
awalnya terjadi di Pantai Karangdadi, Desa Kusambe. Atas usulan warga, Pantai Karangdadi tersebut dipasangi tanggul pengaman pantai. Setelah dipasangi tanggul oleh pemerintah, abrasi pindah ke arah timur yakni di Pantai Mongalan. Abrasi terjadi di tahun 2026. Sebanyak 4 warung dan rumah telah lenyap disapu ombak. 4 warung dan rumah yang hancur dan hilang diterjang ombak besar milik Dewa Swati, Dewa Rake, warung milik Kadek Pesona, warung dan rumah milik Ketut Sukerta. Menurut Perbekal Kusambe, selain itu, gudang penyimpanan barang milik Desa Adat Kusambe dan Pelinggih Pengayangan Desa Adat Kusambe juga amblas diterjang ombak besar. Perbekal Kusambe menjelaskan sebelumnya di tahun 2025, warung dan rumah milik warga yang amblas diterjang ombak milik Kartika, Sangra dan Kadek Widana. 4 rumah yang kena abrasi tahun 2025 lalu Iwayan Ngetis dipindahkan ke rumah deret Desa Sulang. Kadek Widana dipindahkan ke mes Balai Pertanian Klungkung. Iwayan Sandra dibantu bedah rumah karena ia memiliki lahan atau tempat. Kartika punya lahan dan bangun rumah sendiri. Nah, terkait dengan abrasi di Desa Kusambe yang dari pantai barat, pantai Desa Kusambe, khususnya di Pantai Karangdadi, sekitar 3 tahun yang lalu, abrasi menerjang Pantai Karangdadi. Nah, setelah abrasi di Pantai Karangdadi, kami berkoordinasi ke pihak terkait dan langsung ada penanganan dari BWS terkait dengan pembuatan tanggul sepanjang Pantai Karangdadi sampai Pantai Barat Mongalan itu ditanggul. Atas kondisi ini, Wakil Bupati Klungkung Cokordo Gede Surya Putra meninjau rumah warga yang terdampak abrasi di pesisir Pantai Mongalan, Desa Kusambe, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Saat tiba di lokasi, Wagub Cok Surya didampingi Kadis Sosial P3A Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya menyerahkan bantuan paket sembako dan beberapa peralatan rumah seperti kasur, selimut, dan pakaian. Sebelumnya Pemkab Klungkung juga sudah mengusulkan ke Balai Wilayah Sungai BWS untuk penanganan tanggul. Namun menurut kajian dari BWS, jika dipasang tanggul abrasi akan meluber ke wilayah timur. Maka dari itu BWS menyarankan untuk warga yang tinggal di wilayah tersebut agar segera pindah lokasi. Bali Pos melaporkan. Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali terus menggenjot pemberkasan perkara dugaan penyalahgunaan program rumah subsidi oleh PT Pacung Permai Lestari. Dalam beberapa hari terakhir, puluhan saksi telah diperiksa terkait penggunaan identitas masyarakat berpenghasilan rendah atau BMR untuk memanipulasi pengajuan kredit rumah subsidi. Kasidal Op Aspidsus Kejati Bali, Anak Agung Jalan Tara saat ditemui di kantor Kejaksaan Negeri Singaraja menyatakan sejak 4 hari terakhir intensif melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang identitas kependudukannya digunakan oleh PT Pacung Permai Lestari. Pemeriksaan menyasar para pemilik KTP yang diduga dipinjam atau digunakan untuk memenuhi syarat pengajuan kredit rumah subsidi. Selain itu, penyidik juga memeriksa sejumlah marketing freelance yang bertugas mengumpulkan KTP dari masyarakat. Bahwa Ibu menyatakan membeli rumah dari PT Pacung menggunakan KTP atas nama ini, kan kreditnya di Bank Oya. Padahal ternyata jadi yang kita temukan kan hampir 150 surat pernyataan sudah kita temukan. Yang lainnya itu kosong atau berpenghuni. Jelantara menambahkan bahwa tim penyidik turut berkoordinasi dengan 11 orang maklar yang terlibat dalam proyek perumahan Pacung Permai Lestari. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan apakah rumah subsidi tersebut benar-benar ditempati oleh MBR atau justru dihuni oleh warga non-MBR. Dalam perkara ini, jumlah saksi yang telah diperiksa hampir mencapai 60 orang. Sementara dalam 4 hari terakhir, penyidik menargetkan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi tambahan. Penyidik juga telah mengantongi 124 surat pernyataan dari warga non-MBR yang menghuni rumah subsidi tersebut. Dalam surat pernyataan itu, para penghuni mengakui membeli rumah subsidi dengan menggunakan identitas atau KTP milik orang lain yang memenuhi syarat sebagai MBR. Kejaksaan Tinggi Bali memastikan proses penyidikan akan terus berlanjut hingga seluruh fakta hukum terungkap, guna menindak tegas penyalahgunaan program rumah subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yasri Juli, Bali TV.
Kami segera kembali dengan informasi regenerasi seniman muda Bali melalui lomba ogoh-ogoh mini dan tapel ogoh-ogoh. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hamco, cat kayu dan besi. Puniki kemariang disampun anak alit nek kuning. Metapang kalem bos, mepandes ditawin sangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kemayatnya balik ke lokah kedua negara Sami seantukan taksu. Pemirsa, menjelang Hari Raya Nyepi, kreativitas generasi muda Bali kembali ditampilkan melalui lomba ogoh-ogoh mini dan tapel ogoh-ogoh. Kegiatan ini berlangsung siang tadi di Jabopura Desa dan Pusah Desa Adat Padang Luih Dalung, Kabupaten Badung. Berikut laporannya. Berbagai karakter ogoh-ogoh mini dan tapel ogoh-ogoh ditampilkan dalam lomba seni yang diikuti sekitar 50 peserta dari kabupaten dan kota sebali, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga umum. Kegiatan ini digelar oleh Sekat Runo Truni, Tri Eka Dharma, Banjar Jeruan, Dalung Badung, serangkaian peringatan hari ulang tahun ke-60 STT setempat. Menurut Ketua Panitia Agung Angga, lomba ini sebagai wadah kreativitas sekaligus upaya pelestarian seni ogoh-ogoh di kalangan generasi muda. Momentum menjelang Hari Raya Nyepi dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan seni rupa, khususnya seni ogoh-ogoh dan tapel. Dari sana kita pilih untuk lomba ogoh-ogoh mini dan tapel niki, karena selain kita bisa sebagai media kita belajar, nika juga adalah kita berkontribusi dalam melestarikan adat dan budaya Bali. Dalam lomba ini, penilaian dilakukan oleh tim juri yang berpengalaman di bidang seni ogoh-ogoh. Salah satunya pencipta ogoh-ogoh Tulak Tunggul Iko Manggede Antara atau yang dikenal dengan Mang Egi, menyatakan desain dan karakter tapel ogoh-ogoh dari para peserta mulai dari tingkat SD sampai umum sangat berkarakter. Ia mengakui perkembangan juga sangat luar biasa. Penyuruhan ini menilai sejumlah aspek mulai dari karakter dan anatomi wajah, finishing hingga keserasian antara filosofi dan visual ogoh-ogoh. Harapannya generasi muda lebih berani berkreativitas di bidang seni rupa khususnya tapel ogoh-ogoh, sehingga ke depan lahir seniman-seniman muda yang bisa mengharumkan nama Bali. Untuk desain tapel ogoh-ogoh yang yang lihat sangat-sangat berkarakter sekali untuk usia
tingkat SD-nya dulu, tingkat SD, terus beranjak ke tingkat umumnya. Niko sangat-sangat berkarakter sekali, dan yang lihat Niko perkembangannya sangat-sangat luar biasa. Antusiasme peserta juga terlihat sangat jelas. Salah satunya Ngurah Sadika asal Tabanan yang mengaku mengikuti lomba ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang seni tapel ogoh-ogoh. Tujuan tiang ikut tapel dalam acara Tekad Fest niki itu untuk mengupdate skill karena sudah didampingi dan dijuri oleh juri yang kompeten di bidang tersebut. Jadi saya ikut ini untuk mengupdate atau menambah skill tersebut. Hal senada disampaikan peserta tingkat sekolah dasar Ketut Juna dan Kadek Alvina, keduanya ingin mengasah kemampuan seni serta menambah pengalaman bersama peserta lainnya. Biar mengasah ilmu saya. Selain mengasah ilmu apa aja? Mungkin mencari teman gitu. Biar bisa mencari teman dan juri. Ya. Saya dari Luklu, SD 1 Luklu, dan saya kenapa ikut lomba ogoh-ogoh di Tekad Festival karena ingin menambah wawasan bagaimana bentuk ogoh-ogoh itu tersendiri dan memperbanyak pengalaman. Dan niki saya membawa tapel ogoh-ogoh yang bertema buta bongol. Kalau buta itu saya menceritakan dari mata yang tidak bisa melihat dan bongol dari kuping yang seperti tuli tidak bisa mendengar. Dari lomba ini, panitia menetapkan juara terbaik dan juara favorit. Melalui kegiatan ini diharapkan seni ogoh-ogoh tetap lestari dan terus berkembang di tangan generasi muda Bali. Winata Bali TV. Gambuh warisan Adi Luhung gambarkan keagungan leluhur dan nilai dharma. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan nada tawa terus mengalir. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke Belanda dengan dana loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jagat pageant. Pengempon Dijen selaku pengertian di pengempon jumlah
serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau Balian di Bali. Pemirsa, kesenian Gambuh merupakan salah satu seni pertunjukan klasik Bali yang syarat nilai sejarah, estetika, dan spiritual. Di dalam setiap pementasan Gambuh tersaji cerita-cerita tertentu yang pada intinya menggambarkan kebesaran para leluhur dan kaum bangsawan kerajaan. Narasi yang dibawakan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam peradaban Bali. Cerita yang paling umum digunakan dalam drama tari Gambuh adalah cerita Panji yang berasal dari Jawa Timur. Meski berakar dari budaya Jawa, cerita Panji kemudian berkembang dan beralkulturasi dengan kebudayaan Bali hingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi Gambuh. Dalam perjalanannya, cerita ini bahkan menjadi pakem yang lazim digunakan dalam pementasan Gambuh hingga saat ini di Bali. Secara struktur, pertunjukan Gambuh memiliki pembabakan yang jelas. Pada babak awal, biasanya ditampilkan tokoh-tokoh formal seperti Kakan Kanda, dilanjutkan dengan kemunculan Condong, kemudian Galuh. Bagian ini umumnya menjadi pembuka pementasan. Babak selanjutnya disesuaikan dengan alur cerita, menghadirkan tokoh-tokoh lain seperti Panji, Patih, dan tokoh pendukung lainnya yang memperjelas garis besar lakon. Sementara itu, babak terakhir merupakan bagian klimaks yang umumnya diakhiri dengan adegan peperangan antara tokoh protagonis dan antagonis. Dalam cerita Panji, peperangan tersebut sering digambarkan sebagai pertarungan Panji melawan raja yang jahat yang akhirnya dimenangkan oleh pihak protagonis sebagai simbol kemenangan Dharma atas Adharma. Pada titik inilah pementasan Gambuh dianggap selesai. Soal bahasa yang digunakan dalam bahasa Gambuh, tokoh-tokoh utamanya seperti Panji, Raja, dan beberapa lagi itu juga termasuk menggunakan bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno. Nah, karena antara Gambuh sebagai sebuah kesenian dan sumber ceritanya adalah berasal dari Jawa kuno, Jawa zaman dulu, zaman raja-raja di Jawa Timur khususnya. Itu. Tetapi tidak kemungkin juga beberapa tokoh-tokoh seperti yang termasuk kelas bawah begitu, tingkatan hierarkinya menggunakan sepatah dua kata bahasa Bali yang tujuannya barangkali untuk sedikit humor begitu, itu digunakan. Kemudian kalau kita lihat dari segi durasinya juga relatif, ya. Kalau dalam sebuah upacara besar diperlukan waktu yang cukup panjang, ada renggang waktu biasanya diisi oleh Gambuh dengan waktu sesuai dengan kebutuhan itu. Misalnya di dalam satu pertunjukan itu Gambuh itu harus tampil ketika pendeta, pedando itu melakukan prosesi upacara. Biasanya Gambuh itu menyesuaikan bagian-bagian tertentu yang bisa sedikit dipanjangkan atau sedikit dipendekkan. Tetapi pada umumnya Gambuh itu berdurasi ya sekitar 2 jam atau 3 jam. Berlanjut, Kadek Suartaya menjelaskan bahwa hingga kini Bali masih mewarisi beberapa kantong-kantong pertunjukan Gambuh. Di antaranya terdapat Gambuh Batuan di Gianyar, Gambuh Pedungan di Denpasar, serta Gambuh Budekeling di Karangasem. Menurutnya, berdasarkan perjalanan sejarah, Gambuh di masing-masing wilayah tersebut telah mengkristal dan memiliki identitas karakter tersendiri. Antara Gambuh Batuan dan Pedungan terdapat persamaan tetapi juga perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh kerajaan yang mengayomi pada masanya, tergantung bagaimana kultur budaya masing-masing kerajaan tersebut. Kadek Suartaya menambahkan, meskipun terdapat perbedaan gaya, pada intinya cerita Gambuh tetap bersumber dari Malat. Perbedaan dapat terlihat dari aspek tarian seperti tari raja atau tari Panji, baik dari segi bahasa, narasi maupun koreografi. Meski demikian, upaya pelestarian Gambuh terus dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan seni seperti Kokar dan Asti Bali yang kini menjadi Isi Bali.
Kedua gaya gambuh tersebut tidak disatukan, melainkan dipelajari secara berdampingan. Dengan demikian, generasi muda Bali yang menempuh pendidikan di ISI Bali dapat memahami dan menguasai gaya gambuh batuan maupun pedungan. Kedua-duanya dipelihara, diapresiasi, dan diteruskan sebagai warisan budaya Adiluhung Bali. Hendra, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan informasi ringan tips makan durian agar tetap sehat. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tubuh Balung, and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung tulang lindung wasanik dengan bombayu kan waras vertikal pop. Langsung personilipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, durian memiliki aroma yang kuat dan rasa yang khas. Banyak orang yang sangat menyukai buah ini, tetapi ada pula yang memilih untuk menjauhi buah durian. Ada banyak alasan seseorang menghindari buah ini, mulai dari aromanya yang menyengat hingga kandungan gizi yang efek samping dan bisa muncul akibat konsumsi durian secara berlebihan. Lalu bagaimana tips agar tetap sehat meski makan durian? Simak laporannya berikut ini. Bulan Januari hingga bulan Maret dikenal sebagai musim durian, sehingga di banyak tempat, misalnya di warung atau jalanan, kita sering jumpai warung yang menjajakan buah durian dari beraneka varian dan beraneka ragam rasa. Sebenarnya buah durian sama seperti buah pada umumnya, namun buah ini mengandung kalori tinggi dan mengandung vitamin C, vitamin B6, kalium, dan tiamin. Konsumsi durian bisa meningkatkan kekuatan tubuh, meningkatkan kekuatan otot, serta menghilangkan stres, menghilangkan kecemasan. Namun sebaiknya konsumsi buah ini tidak boleh terlalu berlebihan. Buah durian diketahui mengandung alkohol serta memiliki indeks glikemik yang tinggi sehingga memicu naiknya gula darah.
Agar terhindar dari efek samping makan durian, sebaiknya mengkonsumsi durian dalam satu kali makan adalah 35 gram atau hanya 2 biji. Dan yang perlu diingat saat makan durian adalah jangan makan durian terlalu malam. Hindari makanan atau minuman berkarbonasi tinggi. Dan sehabis makan durian sebaiknya mengkonsumsi air minum dalam jumlah yang banyak. Di samping itu, sebaiknya memilih durian yang tidak terlalu matang. Agus Sudiatmike, Bali TV. Seni pertunjukan tradisional drama gong kini kembali menunjukkan geliat yang menggembirakan. Di berbagai desa di Bali, seke-seke Sebunan mulai aktif meregenerasi seni drama gong dengan melibatkan generasi muda sebagai pemain utama. Fenomena ini menjadi angin segar bagi keberlangsungan salah satu seni pertunjukan klasik Bali tersebut. Ketua Paguyuban Drama Gong Lawas, Anak Agung Gede Oke Aryana mengungkapkan kegembiraan dan apresiasinya atas tumbuhnya regenerasi drama gong di desa-desa. Menurutnya, keterlibatan anak-anak muda dalam pementasan drama gong merupakan bukti bahwa seni tradisi masih memiliki tempat di hati generasi penerus. Ia sangat senang melihat seke-seke di desa kini mulai meregenerasi drama gong. Ini pertanda baik karena seni ini tidak hanya bertahan tetapi juga hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Regenerasi tersebut juga mendapat sambutan positif dari para pelaku seni dan masyarakat desa yang selama ini aktif menggelar pementasan drama gong. Salah satu contoh nyata terlihat di desa Nusa Penida yang saat ini mengalami kebangkitan drama gong dengan hadirnya banyak seke drama gong baru. Menariknya, sebagian besar pemain yang terlibat merupakan generasi muda dengan usia di bawah 20 tahun. Di Nusa Penida, ia melihat di sosial media bagaimana drama gong benar-benar menggeliat. Banyak pemain muda yang terlibat, bahkan sebagian besar umurnya masih di bawah 20 tahun. Makanya Tijang sangat mengapresiasi sekali langkah-langkah daripada semeton-semeton penglingsir, sana kari onang ring drama gong, memberikan kesempatan kepada generasi untuk muda untuk bermain drama gong, dan juga untuk regenerasi niki, sehingga drama gong ini tetap ajak enten mati suri gitu. Lebih lanjut, Anak Agung Oke Aryana juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Ibu Gubernur Bali, Putri Koster, atas perhatian dan kepeduliannya terhadap para seniman Bali. Ia menilai kehadiran Gubernur Bali dalam pementasan drama gong merupakan bentuk penghormatan yang sangat berarti bagi dunia seni. Di tengah kesibukan beliau yang sangat padat, Ibu Gubernur Putri Koster masih menyempatkan diri hadir dan menonton pementasan drama gong hingga selesai. Kehadiran beliau saat pementasan drama gong untuk menghormati Profesor Sugite dalam acara pengabenannya dalam bentuk penghargaan luar biasa bagi para seniman. Menurut Anak Agung Oke Aryana, dukungan dan perhatian dari para pemangku kebijakan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan seni tradisi Bali, khususnya drama gong akan tetap lestari dan diwariskan kepada generasi mendatang. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Husada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.